Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk merenung di malam hari, ketika semua orang sudah terlelap, dan hanya ada suara jangkrik yang menemani keheningan? Saat itu, hati kita seringkali terasa lebih jernih, pikiran lebih tenang, dan jiwa kita seolah sedang diajak untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Malam memang penuh misteri, tapi di balik gelapnya, ada cahaya yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau bangun, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebagian orang menganggap begadang hanya buang-buang waktu. Namun, dalam pandangan Islam, tidak tidur malam bila diniatkan dengan benar justru bisa membuka pintu keberkahan. Mari kita telusuri bersama 10 manfaat sering tidak tidur malam menurut Islam, melalui kisah, ayat, dan hadis yang bisa kita renungkan. 1. Malam waktu menuntut ilmu. Ada sebuah pepatah indah dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, barang siapa yang ingin meraih puncak, maka hendaklah ia begadang. Bayangkan, seorang ulama besar yang karyanya sampai hari ini masih kita pelajari, justru menemukan ilmunya di waktu malam. Karena malam itu tenang, tidak ada hiruk-pikuk, sehingga pikiran bisa lebih fokus. Bahkan Al-Quran menggambarkan orang-orang saleh yang jarang tidur di malam hari. Dalam surah Az-Zariyat ayat 17, Allah berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Mereka bukan kurang tidur tanpa tujuan, tapi sengaja menghidupkan malam dengan ilmu dan ibadah. 2. Malam jalan perindu Allah. Syekh Hamamizadah, seorang ulama, berkata bahwa malam adalah waktu perjalanan para pecinta Allah. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surah Al-An'am ayat 76, ketika malam sudah gelap, beliau melihat bintang. Dari situlah beliau mulai merenungkan siapa pencipta langit dan bumi. Lalu ingat juga doa Nabi Yunus alaihi salam di dalam kegelapan perut ikan, diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa yang lahir di kegelapan malam itu akhirnya mengangkat Nabi Yunus keluar dari ujian. Begitulah, malam menjadi saksi doa-doa yang penuh air mata. 3. Malam waktu ulama mengejar ilmu. Hasan al-Basri pernah berkata, orang berada dalam kebaikan ketika ia menunggu kebaikan itu. Apa maksudnya? Malam hari, meskipun terasa sepi, bisa dipakai untuk menunggu turunnya rahmat Allah, menunggu waktu sholat malam, menunggu fajar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pahala tidak hanya datang dari sholat, tetapi juga dari menunggu waktu sholat. Artinya, sekadar begadang dengan hati yang tertuju kepada Allah, itu sudah bisa bernilai ibadah. 4. Malam saksi peristiwa penting. Tahukah sahabat, peristiwa besar dalam sejarah Islam banyak terjadi di malam hari? Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina selama 40 malam. Quran Surah Al-Araf ayat 142. Peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad terjadi di malam hari. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Semua ini menunjukkan, malam adalah waktu istimewa, bukan hanya untuk tidur, tetapi juga waktu turunnya wahyu dan terjadinya mukjizat besar. 5. Malam saat dikabulkannya doa. Rasulullah bersabda, pada malam terdapat satu waktu, jika seorang muslim berdoa meminta kebaikan, Allah pasti akan memberikannya. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan, setiap malam ada momen emas di mana doa kita tidak tertolak. Sayangnya, banyak orang justru melewatkan momen itu karena tertidur lelap. 6. Malam waktu jihad dan pengorbanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, mata yang berjaga di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Mata yang tidak tidur demi kebaikan, entah untuk menjaga agama, menuntut ilmu, atau berdoa, Allah muliakan dengan janji besar. 7. Malam menguatkan rumah tangga. Rasulullah bersabda,
Siapa yang bangun malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat 2 rakaat bersama, mereka dicatat di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Betapa indah rumah tangga yang dihidupkan dengan sholat malam bersama. Bayangkan suami istri bangun, berwudhu, lalu sholat bersama. Rumah seperti itu akan dipenuhi cahaya rahmat Allah. 8 malam menjaga keseimbangan hidup. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu, dan waktu luangmu sebelum sibukmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, begadang tidak boleh asal-asalan. Kalau untuk main game atau hal sia-sia, tentu merugikan. Tapi bila malam kita isi dengan ibadah, belajar, atau introspeksi, maka kita dapat 2 kebaikan sekaligus, spiritual dan ilmu. 9 malam waktu paling produktif. Rasulullah bersabda, Allah memberkahi umatku pada waktu pagi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, waktu menjelang fajar adalah momen penuh berkah. Orang-orang besar biasanya memanfaatkan jam-jam sunyi sebelum fajar untuk menulis, belajar, atau berzikir. 10 malam persiapan menuju akhirat. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, gunakan 5 sebelum datang 5, masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu malam adalah ladang terbaik untuk menanam amal yang akan kita panen di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam memang gelap, tapi justru di sanalah Allah siapkan cahaya untuk hati yang mau mencarinya. Begadang dalam pandangan Islam bukan tentang membuang waktu, tapi tentang bagaimana kita mengisinya. Apakah dengan ibadah, doa, ilmu, atau introspeksi? Kalau iya, maka setiap menit malam bisa menjadi tangga yang mengangkat kita lebih dekat kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menghidupkan malam-malam kita dengan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.